saya nagih perkembangan kasus yang adanya Dewan Perwakilan Sapi, bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Kenapa saya sebut Dewan Perwakilan Sapi? Karena di Kementerian Pertanian ada pengadaan 1.000 ekor sapi hanya diwakili oleh 3 ekor sapi. Itu. Saya menanyakan kapan menteri ini akan dipanggil, karena yang bertanggung jawab terhadap anggaran ini kan Menteri Pertanian. Sebagai pintu masuk ya adanya Dewan Perwakilan Sapi ini. Sebenarnya banyak paketnya, tapi kita sudah investigasi semua. Hampir semua perusahaan pemenang tendernya itu fiktif. Kita pada saat investigasi pun dibantu oleh polsek-polsek setempat. Jadi investigasi kami ini tujuannya untuk meyakinkan pihak KPK atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sapi yang jumlahnya juga tidak sesuai. Misalnya ada pengadaan 1.000 ekor sapi yang ada di kandang hanya 3 ekor. Ada yang 10 miliar, ada yang 12 miliar. Ini kan dipecah-pecah banyak paket. Tapi perusahaannya ya itu aja. PT pemenang itu tender itu dikatakan itu setelah kita cek ternyata hanya Home Industri Gilingan Batu. Terus ada juga yang kemarin kita cek lokasi yang diantar sama pihak polsek, ternyata tidak ada, perusahaan itu fiktif. Jadi tersebar di mana-mana perusahaan fiktif ini. Sepertinya ini adalah modus memperalat perusahaan fiktif untuk merampok uang negara. Ada PT Sumekar Nurani Madura, Winara Karya Mandiri, itu domisilinya ada di Garut. Terus ada lagi juga perusahaan yang domisilinya ada di Batam, tapi output pekerjaannya ada di Kabupaten Subang. Nah itulah yang saya bilang, pengadaan 1.000 ekor sapi hanya diwakili oleh 3 ekor sapi. Ya, tahun 2020. Ini keterlibatannya anak Mentan ini sejauh mana, Bang? Kalau keterlibatan Putra Mentan ini, dia yang mengatur di ULP, mengatur pemenangan tender itu. Berarti diatur ya? Sudah diatur. Karena apa? Panitia juga ceroboh, ULP juga ceroboh karena tidak mensurvei ketika mau memenangkan perusahaan ini. Sekarang proyek bahkan ini boleh dibilang ratusan miliar, kalaupun nanti bisa dibuka semua bisa triliunan, cuman ULP sebagai Pokja yang melaksanakan proses tender ini tidak hati-hati. Nah, dugaan saya memang sudah diniatkan, ada unsur kesengajaan. Kalau keterlibatan begini ya, Mentan itu kan sebagai pengguna anggaran, pemegang kebijakan anggaran. Tentunya kalau terjadi tindak pidana korupsi atau penyelewengan anggaran APBN yang ada di Kementerian Pertanian, tentunya menteri lah yang harus bertanggung jawab. Bukti pemenang tender, output pekerjaan yang menurut kami adalah fiktif. Minggu lalu Sudah, bahkan sudah diregistrasi oleh pihak KPK. Dan sudah sampai sejauh mana, Bang? Ada. Tidak lanjut dari KPK Bang? KPK sih baru menghubungi meminta data-data tambahan untuk memperkaya informasi. Kalau menurut saya data tambahan saya rasa tidak perlu, karena satu kegiatan yang buktinya sudah valid, semestinya aparat penegak hukum segera bertindak, karena antara output pekerjaan dan anggarannya kan sudah saya serahkan. Gitu. Tapi kita mendukung penuh kinerja KPK. Mungkin ya di situasi pandemi begini, di sisi lain mungkin keterbatasan personel atau SDM di KPK itu mungkin yang jadi kendala. Kedatangan hari ini berarti ngapain? Hari ini kita datang mau menagih, ternyata dari pihak KPK sendiri nanti lewat WhatsApp saja. Saya rasa 2 alat bukti itu sudah cukup kuat untuk KPK menindaklanjuti. Harapannya bagaimana? Ya kita berharap sih kabinet Pak Jokowi ini bersih. Itu Bersih dalam hal hak. bersih dari tindak pidana korupsi, karena korupsi saat ini saya rasa sudah sangat menggurita. Bahkan kalau boleh dibilang korupsi untuk saat ini ugal-ugalan, karena perusahaan bodong, perusahaan fiktif bisa dimenangkan. untuk kedepannya GPH
Kita terus akan mensupport data kepada pihak KPK supaya KPK juga lebih mudah untuk mengungkap ini. Jadi kalaupun memang agak sedikit lambat apa yang dikerjakan KPK, kita maklumin kan situasi juga lagi pandemi ya. Tapi kita sebagai penggiat anti korupsi akan terus mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Jadi GPHN ini sendiri abang sebagai apa? Saya Ketua Umum GPHN RI.